khotbah something yang saya rasa buat saya sangat deep. It's totally deep ya buat saya. Saya nggak tahu buat kamu, ya. Buat saya ini sangat deep banget, so deep. Jadi karena ini sangat deep, saya ingin kalian prepare your heart, benar-benar minta Roh Kudus kasih understanding ke kalian. Karena akan sulit dimengerti tanpa sentuhan Roh Kudus, saya rasa. Karena saya juga nggak ngerti ayat-ayat ini sampai Roh Kudus jelasin ke saya. So, kita mau siapin hati kita untuk firman Tuhan hari ini. Amin. Kita bakal mulai dulu dengan ini, Yakobus 4 ayat 5. Saya nggak pernah ngerti ayat ini, seriously, sampai Roh Kudus, saya rasa nyingkapin ini ke saya. What is it? Gitu. Ya. Janganlah kamu menyangka bahwa kita suci tanpa alasan berkata. Wow. Crazy. Roh manusia, roh. Tapi sebenarnya di Alkitab itu nggak ditulisin roh, ada kata manusia dalam kurung. Kalau dalam bahasa Alkitab biasa cuma dibilang roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Tapi itu maksudnya kalau di Amplified Bible, saya coba terangin pelan-pelan, di terjemahan Amplified Bible, dibilang roh manusia, the human spirit, yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Oke, karena ini cukup deep, kamu baca ayat itu, kamu nggak akan bisa ngerti sebelum, kalau nggak Roh Kudus terangin, saya rasa ya, buat saya gitu. Kalian ingat lagi masa penciptaan, ya, Tuhan ciptain Adam dari tanah, lalu dia menghembuskan, ya, dia menghembuskan nafas. Ya, nafas yang dihembuskan ke dalam tanah itu dalam bahasa Ibrani disebut ruah. Ya, bahasa ruah itu ruh atau roh. Jadi lagi Tuhan menciptakan manusia dengan tanah, dia menghembuskan roh ke dalam manusia, ke dalam tanah itu, sehingga tanah itu jadi manusia yang hidup, alive. Ya. So dalam tubuh manusia dari awal penciptaan, manusia bisa hidup because mereka punya roh di dalamnya. Lalu Tuhan bilang ke manusia, kalau kamu makan buah terlarang itu, kamu akan mati, dia bilang kan. Benar, ingat itu? Lalu Adam dan Hawa setelah diciptakan, mereka makan buah itu nggak? Mereka melanggar perintah Tuhan, mereka makan buah terlarang. Tapi pertanyaannya di question, apakah Adam dan Hawa langsung mati? No. Karena yang mati apanya? Rohnya. Ruahnya mati. Ya, ini namanya spiritual death. Rohnya, karena pelanggaran itu, Adam dan Hawa hidup, tapi rohnya kali ini mati. Amin. Dan semenjak itu, Adam dan Hawa punya anak, punya cucu, punya berutut, rohnya mati semua. Manusia dalam keadaan di mana ruah di dalamnya udah nggak aktif. Akhirnya manusia nggak bisa lagi sensing Tuhan. Karena Tuhan adalah roh, rohnya mati, nggak bisa sense, nggak bisa connected dengan Tuhan yang adalah roh. Can you get it? Sebelum saya masuk lebih jauh. Sampai tiba di masa Yesus muncul, ya, Yesus ketemu dengan Nikodemus, dia bilang, kamu nggak akan bisa masuk surga kalau roh kamu nggak dilahirkan kembali. Semenjak ada Yesus, manusia punya harapan. Artinya gini, sebelum Yesus muncul, manusia gara-gara Adam, dosa rohnya mati. Nggak bisa sense Tuhan lagi. Nggak bisa connected with God lagi. Makanya manusia mesti pasang karbo, bangun mesbah yang dari batu. Karena semua yang untuk terkoneksi dengan Tuhan, nggak bisa lagi dengan spirit, mesti dari fisik. Tapi after Jesus, ya, setelah Yesus muncul, dia bilang, manusia punya harapan di mana roh yang mati itu bisa dihidupkan kembali. Namanya born again. Dilahirkan kembali. Yang mati apa? Rebirth. Dilahirin lagi. So, semenjak orang kenal Yesus, semenjak kamu percaya Tuhan Yesus, roh orang yang mati, ruah yang nggak aktif itu, when you receive Jesus, saat kamu terima Yesus sebagai Tuhan, Tuhan aku percaya Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat. Rohnya, ruah yang mati itu tiba-tiba reactivated, diaktifkan kembali. Tring! Spirit. Ini yang disebut dengan roh manusia. Makanya di sini dibilang, roh manusia yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, ruah itu, ya, diingininya dengan cemburu. Lucu ya. Ruah itu, ya, diingini oleh Allah Tritunggal dengan cemburu, with the jealousy. Cukup butuh waktu untuk mengerti ini, saya rasa.
bagaimana Allah menginginkan roh manusia kita, our human spirit. Dan dia menginginkan roh kita dengan cemburu. Wah, so good. This is so good ya. Saya pelan-pelan dulu ya. Bisa masuk ke gambar, ada gambar di mana this one. Di dalam tubuh orang Kristen, saya bilang, semenjak kamu kenal Yesus, Roh Kudus tinggal di dalam kamu. Oke, get it ya. Tapi kamu juga, semenjak kamu kenal Yesus, roh manusia kamu diaktifasi ulang. Artinya di dalam tubuh kamu, di dalam diri kamu, ada dua roh yang aktif sekarang. Kau bisa ngerti ini? Pertama, your spirit, human spirit. Lalu ada Holy Spirit. Inside of you, di dalam roh, ada roh manusia, dan ada roh Allah di dalam kita. Orang dunia nggak punya kedua ini. Coba kamu bayangin. Orang nggak kenal Yesus, rohnya mati, nggak akan pernah bisa sense Tuhan. Dan nggak punya Roh Kudus juga. Kamu, orang Kristen, you have this. Sebuah privilege yang kita punya. Ya. Makanya karena human spirit kita diaktifasi ulang, kita mulai bisa sensing the spiritual things. Ya. Bisa ngerti ini? Kita bisa mulai sense hal-hal yang tidak terlihat dari spirit. Entah itu dari spirit Roh Kudus, entah itu dari spirit roh jahat. Karena human spirit kita mulai activate. Ya. Saya pernah ada di satu tempat, padahal saya belum tahu ada apa-apa di ruangan itu, tapi saya ngerasa ada kenajisan. Saya nggak tahu, saya nggak ngerti, saya susah menjelaskan itu. Tiba-tiba saya di ruangan itu, saya ngerasa sesuatu yang najis di sini. My human spirit sensing something yang unclean. Roh manusia saya men-sense di ruangan itu ada sesuatu yang unclean, ada sesuatu yang unholy, kenajisan di ruangan itu. So kalau human spirit kamu aktif, you can sense something. Saya seperti mual di ruangan itu kayak, ada something yang najis right here. I don't know. Tapi saya berjalan-jalan di ruangan itu, saya nggak sengaja buka satu kamar di ruangan itu. Tiba-tiba ada seorang laki dan perempuan sedang bercumbu ria. Untung mereka nggak bugil. Untung mereka pakai baju. Ya. Saya tutup lagi, saya bilang, this is why. Kalian tahu lagi, kita melakukan hubungan seks di luar pernikahan, kita lagi inviting, kita lagi mengundang roh najisan untuk datang, mencengkeram hidup kita. Akhirnya kita sulit untuk lepas dari perjinahan atau kenajisan. Lagi saya sense itu, saya bingung. Itu experience saya baru Kristen banget. Kok saya bisa sensing ya? Kok saya bisa merasakan ada kenajisan? Padahal saya belum tahu, memang ternyata di balik layar, di balik kamar itu ada dua pasangan yang lagi begitu ya. Crazy. Kenapa saya bisa sensing? Karena human spirit after ketemu Yesus active. We can sense spiritual things. Kita bisa sensing. Saya mulai ngajar sebenarnya. Ini hal-hal yang dalam. That's why saya mesti ajarin ini. Nah, Roh Kudus yang di dalam kamu menginginkan your spiritual man dengan cemburu. Dia menginginkan roh itu. Artinya, Roh Kudus menginginkan roh manusia kamu. Dia menginginkan dengan apa? Cemburu. Kenapa dengan cemburu? Karena seringkali roh manusia kita tidak merespon Roh Kudus. Kenapa roh manusia kita nggak merespon? Karena keputusan yang kita buat. Kalau kamu punya Roh Kudus di dalam kamu, dan Roh Kudus itu menginginkan roh kamu, menginginkan manusia roh kamu sering kali merasa tiba-tiba kamu ingin berdoa. Lagi nggak jelas, lagi main PS, lagi nonton TV, tiba-tiba kayak, kok gue kayak pengen doa ya? Atau pengen baca Alkitab.
kayak pengen baca Alkitab sepanjang hari atau praying lebih lama, tiba-tiba ada keinginan itu. Kenapa kamu bisa merasakan itu? Itu karena keinginan yang Roh Kudus punya di dalam kamu, kamu rasain. Karena Roh Kudus sangat ingin terkoneksi dengan roh kamu. Kita respon apa enggak? Kalau kita nggak respon, dia jealous. Oke Santo, kamu nggak mau responi aku karena kamu main PS misalnya. Main game. Sibuk dengan yang lain, dia jealous. Allah adalah Allah yang pencemburu. Dia jealous dengan hal-hal yang kita pilih di luar dia. Lagi dia menginginkan kita. Saya mau bilang Roh Kudus itu sangat menginginkan kita. Menginginkan apa? Menginginkan roh manusia kita. Wow. Kita bakal masuk lebih jauh supaya kamu nggak bingung. Ini agak membingungkan, nggak apa-apa. Yesaya 26 ayat 9. Bisa dibuka slide, ada Yesaya 26 ayat 9. Dibilang, jiwaku merindukanmu pada waktu malam, roh yang di dalam diriku sungguh mencarimu. It's a good thing ya. So Roh Kudus, balik lagi ke gambar Roh Kudus. Roh Kudus bilang begini, aku menginginkan rohnya Santo. Aku ingin banget, aku menginginkan itu greget banget sampai kalau dia nggak direspon, dia jealous. Roh Kudus itu sangat sensitif, dia jealousan banget ya. Gitu. Aku menginginkan rohnya Santo every time. Dia pengen banget, dia pengen terkoneksi dengan roh manusia saya. Lalu suatu pagi, Yesaya 26 ayat 9, saya bilang begini sama Roh Kudus. Roh Kudus, rohku mencarimu. So ada dua di sini, di mana Holy Spirit ingin bersama dengan roh saya juga ingin bersama dengan Holy Spirit. Bisa ngerti ini? Jadi ada pertemuan di sini. Jadi ada kelaparan dari Roh Kudus yang ingin bersama kita, tapi kita juga pengen, Roh Kudus aku ingin bersamamu. Ini respon. Ini dibilang dengan spiritual respon. Makanya setiap pagi yang saya lakukan, karena saya tahu Roh Kudus menginginkan roh saya. Kalau kamu tahu ada ayat di Alkitab bilang, sembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Ya. Respon saya, lagi Roh Kudus menginginkan saya, Roh Kudus di dalam saya itu pagi-pagi, Santo, I want you. And respon saya apa? Bahasa roh. Saya nggak akan nyanyi, saya nggak akan, apa lagi? Nyanyi, nari, apa. Itu respon yang di luar. Karena dia menginginkan roh saya ingin roh saya juga aktif menginginkan dia. My first response, pagi-pagi, lagi saya doa adalah pray in tongues. Kana masoka mane akasete lebroka mama soka mama. Mulai respon Holy Spirit. Dimulai dari sini. Roh Kudus mulai bersentuhan with my spirit. Ya, balik lagi ke gambar Roh Kudus tadi. Nah, roh saya mesti responi roh dengan roh. That's why saya nggak akan mulai dengan lagu, saya akan mulai dengan bahasa roh. Kamu yang belum bisa bahasa roh, berdoa minta karunia itu dikasih ke kamu. Responi Roh Kudus. Kamu yang udah bahasa roh tapi nggak pernah bahasa roh, bertobat, mulai minta Roh Kudus aktifkan kembali ulang. Nah, kalau saya ngomongin bahasa roh, saya bisa ngomong dalam soal ini. This is my word, ini dunia saya. Alkitab tulis, saya perlu jelasin ini, ya kita go deep lah ya, kita go deep hari ini. Saya nggak tahu kamu bisa tangkap ini apa enggak, tapi no matter what, saya bakal tetap khotbah ini. 1 Korintus, coba bantu saya. Jadi ada yang menarik dengan berdoa di dalam roh, yang many people nggak get it ya. Saya rasa ini yang miss di sini. 1 Korintus 14, bukan di slide tapi di ayat. Ini di luar dari slide. Nanti kita bakal balik lagi ke slide. Kenapa mesti berdoa dalam roh? Kenapa berbahasa roh adalah, saya rasa respon pertama kita meresponi Roh Kudus. 1 Korintus 14 ayat 14 sampai 15. It's a deep thing. Saya hari ini lagi
ngomongin the deep things. Ini saya lagi ngomongin bahasa roh. Siapa yang udah bisa bahasa roh? Saya kalau ngomongin ini akan lebih mudah dimengerti mungkin buat kamu yang sudah bisa bahasa roh ya. Ya. Dan kamu yang belum, saya berdoa kamu bisa dapat karunia itu. Paulus bilang begini, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohku lah yang berdoa. Can you get it? Jadi lagi dia berbahasa roh, rohnya yang doa. Ya. Tetapi akal budiku tidak berdoa. So lagi kita berdoa, kita bisa berdoa dengan dua cara. Dengan jiwa kita, dengan akal budi kita, atau dengan roh kita. Kalau kita berdoa dengan akal budi, ya kita ngomong, Tuhan aku mau ini, aku mau itu, aku mau ini. Dengan pikiran kita. Ya. Ayat 15, jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku. Dia bilang. Rohnya berdoa. Ini keputusan dia. Tuhan, aku memutuskan rohku berdoa saat ini. Ya. Tapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku, dia bilang. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku. Oh, bayangin. Bahkan kamu bisa menyanyi. Roh kamu bisa kamu perintahkan buat menyanyi. Tapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Menyanyi dengan akal budi, ya kayak tadi. Nyanyi ada lirik ya. Tapi kalau menyanyi dengan roh, your spirit yang nyanyi. Ya. Roh kamu bermasmur. Makanya ada orang yang berbahasa roh bunyinya kayak senandung. Pernah dengar itu? Dia bahasa roh tapi kayak senandung. Itu rohnya lagi nyanyi. So, doa yang seperti ini, itu tergantung oleh keputusan siapa? Keputusan kita. Kita yang memutuskan roh kita berdoa atau roh kita menyembah. Sembah dalam roh. Itu keputusan kita. Ya. Makanya, karena ada yang protes kayak gini, ada yang kritik. Kok bisa sih bahasa roh tuh harusnya kayak orang apa? Kepenuhan. Tiba-tiba dia nggak jelas, tiba-tiba kepenuhan langsung gitu. Nggak bisa itu, masa tiba-tiba bahasa roh kayak dibuat-buat. Ya kamu sering lihat saya, tiba-tiba saya bisa bahasa roh anytime, yang saya mau. Nggak nunggu Roh Kudus nemplak saya dulu. Setiap saat saya mau bahasa roh, saya bahasa roh. Karena apa? Karena ya saya bisa berdoa dengan roh saya. Ya. Saya bisa perintahkan roh saya buat berdoa saat ini juga. Kalau saya mau bahasa roh. Every time. Ya. Tapi ada bahasa roh yang kedua. Ini yang ekstrim. Bahasa roh yang kedua, bahasa roh pertama adalah kita yang memutuskan, kita yang memerintahkan roh kita untuk berdoa. Bahasa roh yang kedua adalah Roh Kudus yang berdoa di dalam kita dan melalui kita. Itu ayatnya di tunggu sebentar. Roma 8 ayat 26. Nah, saya bakal jelasin ini ngomongin berdoa dalam roh sebentar ya. Roma 8 ayat 26. Istri saya udah suruh saya duduk, saya lagi on fire, jadi saya nggak mau duduk. Roma 8 ayat 26 bilang, ini nih beda level. Tadi dibilang kata Paulus, rohku berdoa. Kalau ini bukan rohku yang berdoa, roh apa yang berdoa di sini? Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. So, saya bakal pelan-pelan lagi. Roh Kudus menginginkan roh saya. Dia ingin bersatu dengan roh saya. Dia ingin dekat dengan with my spirit. Berarti walaupun roh Kudus tinggal di dalam, roh kita di dalam, bisa ada jarak nggak? Bisa. Sama-sama di dalam, tapi bisa ada space, ada jarak. Ya. Tapi lagi kita mulai merespon, kita mulai mendekat. Ya. Kita mulai bahasa roh. Aku putuskan aku bahasa roh. Kita mulai bahasa roh 5 menit, 10 menit. Ya, kita mulai mendekat, lagi mulai roh kita mulai blending with the Holy Spirit. Roh Kudus yang berdoa, ini yang menarik. Bahasa rohnya jadi naik level. Bahasa roh kita masuk ke dimensi yang bukan kita lagi yang doa. Kalau kamu sering lihat saya doa hari Selasa ya. Kamu sering lihat saya, mungkin beberapa orang di sini. Saya pertama doa bahasa roh santai banget. Yaitu roh saya yang berdoa. Saya bahasanya, ya worshipnya biasa aja. Tapi tiba-tiba lagi roh kudus. Bukan roh saya lagi yang berdoa. Tiba-tiba roh kudus yang berdoa di dalam saya. Bahasa roh saya udah kayak ngomong Cina. Ngomong India. Kalau bini saya pagi-pagi. Suami gue doa kayak orang Afrika katanya. Ngomong Afrika. Kadang-kadang saya lagi doa, saya udah nggak bisa kontrol.
Tiba-tiba Roh Kudus yang ambil alih roh saya, dia yang mulai berdoa, bukan roh saya lagi yang berdoa. Roh Kudus yang berdoa, tiba-tiba lagi Roh Kudus yang berdoa, atmosfer pun berubah. Ya. Beberapa orang yang nggak ngerti, tiba-tiba, ngeri banget ya, ini ngomong apa? Wah, kayak ngomong Cina lah, kadang kayak ngomong India, tumjahi, nggak ngerti. Kadang kayak ngomong Afrika lah, wah, bahasanya aneh-aneh. Itu lagi Roh Kudus sudah mulai berdoa dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi ada kedalaman demi kedalaman dalam berdoa. Saya berdoa saya bisa deliver ini dengan baik ya. So lagi Roh Kudus menginginkan roh kita mulai respon dengan bahasa roh. Apa yang akan terjadi? This is it. Buka di 1 Korintus 6 ayat 17, coba. Oke. Siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. Ini yang saya bilang dengan fusion atau penggabungan. Makanya ada roh manusia dan roh kudus di dalam kita, bisa ada jarak nggak? Makanya bisa orang Kristen walaupun dia orang Kristen, ya, kalau dia nggak pernah respon Tuhan dalam roh, saya boleh ngomong ini nggak ya? Ini bakal jadi perdebatan, tapi saya tahu saya tetap butuh ngomong ini. Kamu bisa respon Tuhan dengan jiwa dan tubuh. Bisa nggak? Bisa. Kamu nyanyi aja. Tapi kalau roh kamu nggak pernah aktif, kamu nggak pernah meresponi Roh Kudus dengan roh, ya hasilnya akan beda. Pertama yang dia cari adalah our spirit. Dia nggak cari ucapan mulut sebenarnya, pertama kali. Tapi lagi roh kita mulai respon, kita akan mulai nyanyi, ya, kita akan mulai worship. Respon with spirit. Lagi roh kita mulai merespon, karena makanya banyak kalau kamu datang ke penyembahan ya, sorry. Kalau kamu datang ke sesi penyembahan, walaupun dia nyanyi lagu rohani, ya 5 lagu misalnya, tapi kosong. Kamu tahu? Karena mereka cuma nyanyi dengan jiwa. Dengan tubuh, mulutnya ngucap-ngucap, pikirannya baca teks lirik, nyanyi. Dengan soul and body aja. Tapi kalau rohnya nggak connect with the Holy Spirit, karena yang Roh Kudus cari itu pertama spirit. Dia menginginkan roh manusia dengan cemburu. Itu dulu. Lagi orang mulai worship, menyembah dengan roh, rohnya respon, ya. Atmosfernya different. Kayak penyembahannya kayak nggak kosong, ada something in the atmosphere. Kita bisa sense. Karena ini menyembah dalam roh. Ya. Makanya saya ajarin worship team, lagi kalian nyanyi, kasih jeda, kayak Amel tadi, so good ya. Abis nyanyi, kasih jeda berapa menit, musik yang ngiringin, Kak Amel bilang, ayo kita nyembah dalam roh. Amel mulai basah roh, ya. Karena memang yang roh Allah cari itu roh kita. Yang pertama-tama. Saya bukan nyalain orang yang nyanyi lagu-lagu rohani 12 lagu, lu nyanyi-nyanyi nggak apa-apa. Gitu. Tapi pastikan roh kamu juga aktif, cuman bukan dengan jiwa aja. Ya. Bisa ngerti ini? Dan Alkitab tulis, siapa yang mengikatkan dirinya dengan Tuhan, menjadi satu roh dengan dia. Wow. Di mana roh manusia kita blend into one dengan roh Allah. Di titik ini, ya, saya nggak bisa ngomong sih. Di titik ini sangat powerful. Ya. Lagi roh manusia kamu dan roh Allah menyatu. Di titik itu, kamu akan memiliki pikiran Allah, kamu akan memiliki hati Allah, kamu akan memiliki perasaan yang terdapat di dalam diri Allah, kamu akan memiliki apa yang Allah punya di dalam dirinya, inside of you. Makanya banyak orang Kristen udah bisa bahasa roh, udah apa, tapi nggak gimana-gimana tuh. Ya biasa aja. Ya karena nggak jamin, walaupun roh manusia kamu udah aktif, kamu udah punya Roh Kudus di dalam kamu, tapi kalau kamu nggak
mengikatkan diri kamu. Kalau kamu nggak respon kerinduan Roh Kudus di dalam kamu nggak menyatu dengan dia, nothing happen in your life. Nggak terjadi apa-apa. Tapi lagi roh kita menyatu dengan roh Allah. Ya. Ini yang disebut Yesus di Yohanes 15. Aku tinggal di dalam kamu dan kamu tinggal di dalam aku. Ini yang disebut itu. It's spiritual thing. Ini roh Allah dan roh kita blend into one. Ya. Karena kita respon. Ya. Kita baca ini panjang banget. Saya pengen kamu baca ini satu-satu. Saya bacain nggak apa-apa, kamu lihat di situ. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakkulah pengusahanya. Terus, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Ayat 3, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Ayat 4, tinggallah di dalam aku. Nah ini nih. Dan aku di dalam kamu. Ini yang saya sebut dengan menyatu dengan Kristus. Di mana roh kita dan roh Allah jadi satu. Satu roh dengan Allah. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Kamu bisa lihat ada ranting yang bisa berbuah sendiri kalau dia nggak nempel di batang besarnya, ada? Nggak bisa. Ya. Gitu. Kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu nggak dapat berbuah kalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur, kamu ranting-rantingnya, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Coba saya mau berhenti di sini dulu. Kalau roh kamu nggak pernah menyatu dengan roh Kristus ya, walaupun kamu udah orang Kristen, roh kamu udah hidup, kamu punya Roh Kudus di dalam kamu, kalau kamu nggak pernah tinggal di dalam dia tinggal di dalam kamu, jadi satu, kamu akan rasain apa? Menjadi kering. Ini yang saya bilang dengan spiritual dryness. Orang Kristen banyak yang kering. Why? Karena nggak blend into one. Karena nggak meresponi Roh Kudus. Ya. Nggak pernah berdoa di dalam roh, nggak pernah nyembah dalam roh. Akhirnya kering. Dryness. Kering. Hampa. Ya, kosong, nggak ada damai, nggak ada sukacita, kering di dalamnya, kosong. Yang paling jeleknya adalah dikumpulkan orang, dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Bad things happen. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki, dan kamu akan menerimanya. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak. Dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Saya perlu kamu baca ini 1-8. Kenapa? Saya pengen kamu ngerti lebih banyak. Next. So, lagi kita menyatu dengan roh Tuhan, lagi kita responi Tuhan dengan roh kita, ada 3 hal yang terjadi menurut Yohanes 15 tadi, ayat 1-8. Ada 3 hal ini yang happening. Yang pertama berbuah. Katakan sama-sama berbuah. Berbuah itu sama dengan berubah. Ya. Jadi kalau kamu mau tahu yang pertama kali orang itu berbuah apa enggak rohaninya, karena dia menyatu dengan Kristus, kehidupannya berubah. Karakternya berubah, cara bicaranya berubah, cara berpakaiannya berubah. Ya. Saya masih ingat dulu pernah mentorin satu perempuan karena dia hidupnya berantakan, pakai anting, ngerokok. Gara-gara dia ikut pemuritan kita, dia lepas anting. Dia berhenti ngerokok, hidupnya mulai benar. Ya, itu yang disebut dengan berbuah, berubah. Ya, berubah gitu. Itu pertama, berbuah itu berubah. Terus berbuah juga ngomongin apa? Berbuah juga bicara tentang apapun yang kamu buat berhasil. Berbuah itu gitu. Berbuah itu bukan cuma tentang karakter spiritual doang. Tapi apapun yang kita kerjain, jadi. Paham nggak? Ada buahnya. Ada result. Ada hasil. Lalu berbuah juga ngomongin apa? Berbuah juga bicara tentang
Kamu jadi orang tua rohani, kamu melahirkan anak-anak rohani di bawah kamu. Saya kayak udah perlu duduk, saya capek. Saya terlalu semangat kayaknya. Minggu lalu saya khotbah berdiri sampai habis, terus saya naik ke atas. Habis itu saya ngap karena jantung saya bermasalah ya. Doain kesan saya sembuh. Berbuah juga bicara tentang memiliki spiritual children. Saya jadi orang Kristen udah berapa tahun ya, lama banget. Saya udah punya banyak banget anak rohani yang di luar kota, dalam kota, segala macam ya. Sampai titik ini, buah rohani saya adalah kamu. Ya. Saya percaya kamu bisa datang ke tempat ini bukan kebetulan, karena itu spiritual journey. Dan bukan saya aja, sebenarnya kamu juga, Tuhan mau kamu berbuah secara rohani. Artinya, ada orang-orang yang kamu lahirkan secara rohani. Orang-orang yang kamu besarkan secara rohani. Kamu urus mereka, kamu besarkan mereka supaya mereka jadi dewasa secara rohani. Orang Kristen nggak pernah ditetapkan Tuhan cuma jadi begitu aja. No. Tuhan panggil kita untuk melahirkan. Ya. Kalau kamu cuma dari jemaat, ikut komsel, kalau kamu melahirkan bayi-bayi rohani, kamu yang tadinya cuma ikut komsel, akhirnya kamu buka komsel kamu sendiri. Ya, itu salah satu contoh di mana kita berbuah, be fruitful. Ya. Lalu saya percaya, ya, tapi itu proses ya. Tapi kita mulai dengan menyatukan roh kita dengan roh Allah. Natural aja. Lagi seseorang menyatu dengan roh Allah, dia akan berbuah secara natural. Ya. Berbuah naturally. Ya. Lalu yang kedua, saat roh kita menyatu dengan roh Allah. Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, salah satunya adalah minta saja, minta apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Artinya orang-orang yang rohnya dan roh Allah menyatu, doa-doanya berbahaya banget. Doa-doanya itu selalu amin. Ya, doa-doanya selalu yes. Ya. Ya. Kamu tahu nggak sih untuk doa itu bisa jadi amin? Untuk satu doa itu bisa digenapi. Doa itu kan pertama ada di alam mana sih? Doa itu pertama kali kita bawa ke alam yang namanya alam roh. Kita bawa doa kita dari pikiran kita bawa ke alamnya Tuhan, dimensinya Tuhan, kita bilang Tuhan. Ya. Saya masih ingat 2 tahun lalu kita ngomongin kita punya tempat sendiri. 2 tahun lalu ya. Ya. Kita doain itu, ya. Ada ruko yang bisa kita pakai jadi tempat kita sendiri. Itu kan masih di alam roh, ya. Akhirnya 2026 apa yang di alam roh turun ke alam nyata. Akhirnya kita punya tempat sendiri. Ya. Apa yang kita minta, kita terima. Apa yang di alam roh jadi real di alam nyata. Ya. Dan itu hasil dari di mana roh manusia kita menyatu dengan roh Allah. Kita akan lihat buah dari doa. Kita akan lihat doa kita menerobos batasan-batasan manusia. Kayak dulu gimana caranya bisa punya tempat sendiri, gini-gini ya. Nanya-nanya ruko keliling mahal-mahal ya. Aduh kayaknya nggak mungkin lah bisa punya. Nggak mungkin bisa punya tempat sendiri. Tapi nggak ada yang mustahil buat Tuhan. Amin. Nggak ada yang mustahil. Ya. Kalau kita melekat dengan Tuhan, doa-doa kamu itu penuh kuasa. Makanya Alkitab tulis doa orang benar, besar, kuasanya. Doa-doa kita itu berbahaya. Apa yang kita lihat di dalam doa bisa jadi kenyataan. Ya. Hidup kita nggak penuh dengan kekhawatiran, karena kita udah lihat itu lebih dulu di alam roh. Yang ketiga adalah Bapa dipermuliakan. Saya percaya orang yang bisa memuliakan Tuhan hanya adalah orang-orang yang menyatu dengan roh Allah. Di mana orang-orang yang mengaktifkan rohnya untuk connect dengan Roh Kudus. Hidupnya akan mempermuliakan Tuhan. Cerita hidupnya akan jadi berkat buat banyak orang, ya. Jadi blessing for others, ya. Karena itu, ya. Ya kita nggak mau
apalagi di Lampung ya, kota kecil ya. Ya, kalau hidup kamu mempermuliakan Tuhan, hidup kamu akan diomongin oleh banyak orang. Saya aja banyak orang yang ngomongin saya sebenarnya di belakang. Ada ngomongin yang baik ya, ada juga yang enggak. Ya gitu. Ya kemarin Loren cerita, Kosanto saya punya tempat langganan saya beli makanan, tahu loh sama Kosanto, katanya Kosanto itu sering dapat penglihatan apa dalam hati saya. Di gereja mana sih kok dia bisa tahu saya ya? Ya. Tapi orang-orang yang nggak kita kenal bisa kenal kita. Ya, karena bau harum kamu nggak bisa, ya bau busuk juga kamu nggak bisa tolak itu. Ya, makanya kalau ada orang yang hidupnya busuk mau ditutup-tutupin kayak apa pasti one day akan tercium. Tapi juga bau harum orang nggak bisa tutup-tutupin juga. Ya, kalau hidup kita harum, kalau hidup kita mempermuliakan Tuhan, entah gimana itu akan didengar orang. Ya, itu akan diperbincangkan orang. Ya, itu akan dilihat orang. Ya, gitu. Saya percaya itu buah ini adalah result. Ini adalah hasil dari bagaimana roh kita menyatu dengan roh Allah. Apalagi kamu yang ada di dunia bisnis, nama baik kamu lebih berharga dari perak dan emas dan permata. Sedikit nama baik kamu rusak, bisnis kamu nggak akan jalan. Apa yang kamu build nggak akan jalan. Ya, amin. So kita dipanggil Tuhan untuk mempermuliakan Tuhan. Saya percaya Tuhan mau kita grow, Tuhan mau kita lebih, dan kita harus mulai dari situ. Kita harus mulai dengan spiritual hunger. Kita harus mulai dari situ. Yang terakhir, saya bakal ngomongin ini dengan cepat karena jam 12 lewat. Saya nggak tahu pernah ada yang jelasin ini ke kamu apa enggak, tapi ayat-ayat ini begitu dalam buat saya. Ini adalah hasil dari saat roh kita menyatu dengan roh Allah. Dibilang begini, roh itu Roh Kudus, dan apa? Pengantin perempuan. Siapa pengantin perempuan di sini? Siapa? Gereja Tuhan. Karena Yesus adalah mempelai pengantin pria. Kita udah belajar di 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh minggu lalu ya. Yesus adalah mempelai pria, gereja Tuhan, umat Tuhan adalah mempelai wanita. Jadi di sini ada roh dan ada pengantin perempuan, ada gereja Tuhan, umat Tuhan. Mereka saling berkata apa? Bilang apa? Marilah. Bahasa Inggrisnya, come, datanglah. Jadi Roh Kudus bilang kepada umat Tuhan, come. Umat Tuhan bilang kepada Roh Kudus, apa? Come. Ini saut menyaut. Ini dua pribadi yang saling merindukan. Saling menginginkan. Ya. Ini bicara tentang roh Allah dan roh manusia kita yang saling menginginkan. Kalau roh Allah menginginkan umat Tuhan dengan cemburu, greget pengen banget dia. Pertanyaannya, apakah gereja Tuhan menginginkan roh Allah dengan cara yang sama? Tapi saya percaya di akhir zaman, di Wahyu 22, ini bicara tentang akhir zaman, akan ada satu musim di mana keinginan roh Allah, kerinduan roh Allah yang begitu kuat, akan keintiman, akan menyatu dengan keinginan gereja Tuhan. Gereja Tuhan akan memiliki keinginan, desire, hasrat, kelaparan akan Roh Kudus yang gila-gilaan. Sebelum kedatangan Tuhan kedua kali. Ini yang saya sebut dengan spiritual hunger. Gereja Tuhan akan menginginkan perjumpaan dengan Roh Kudus begitu kuat. Mereka akan bilang, apapun harganya, aku menginginkan roh Allah. Karena roh Allah juga menginginkan roh manusia kita. Roh Allah menginginkan umatnya. Ini adalah dua respon itu. Ya. Dan lucunya ada oknum berikutnya di situ. Ada roh. Tiba-tiba barang siapa yang mendengarnya, ada yang dengar, ada oknum yang lain yang mendengar seruan Roh Kudus dan gereja Tuhan yang saling menyapa come. Barang siapa yang mendengarnya, ini yang disebut dengan dunia ini. Atau orang-orang yang tidak mengenal Allah, atau orang-orang Kristen duniawi. Ya. Ada oknum lain yang mendengarnya, hendaklah ia berkata, marilah. Pada akhirnya orang-orang ini, orang-orang dunia ini, juga merespon yang sama, bilang Roh Kudus come.
Barang siapa yang haus, hendaklah ia datang. Barang siapa yang mau, hendaklah ia mengambil air kehidupan dengan cuma-cuma. Ini kunci saya rasa. Saya rasa ini kunci dari kebangunan rohani. Saat gereja Tuhan, saat umat Tuhan mulai mencintai Roh Kudus, mulai merindukan, mulai lapar akan Roh Kudus seperti Roh Kudus lapar dan mencintai gereja Tuhan. Saat hubungan ini terkoneksi, di alam roh ini akan dirasakan oleh dunia luar. Ini akan menarik orang-orang untuk datang kepada Tuhan dan merindukan, mencintai Tuhan juga. Di Mazmur dibilang, Mazmur 42 ayat 7, kedalaman memanggil kedalaman, di tengah deru air terjunmu, segala gelombang dan ombakmu telah melanda diriku. So deep ya. Saya percaya kedalaman akan memanggil kedalaman. Kelaparan kamu akan Tuhan. Kerinduan kamu akan Tuhan akan membuat keluarga kamu juga merindukan Tuhan. Kamu akan menarik orang-orang sekitar kamu masuk kepada kedalaman yang kamu punya. Kalau kamu lapar dan rindu Tuhan, rindu hadirat Allah, kamu terbakar dengan Tuhan, itu akan menarik orang-orang di sekitar kamu, your family yang pertama. Makanya Alkitab tulis satu orang diselamatkan, seisi rumah diselamatkan. Ya. Karena kerinduan kita, karena kelaparan kita akan Tuhan menarik keluarga kita, orang-orang di sekitar kita akan masuk pada kedalaman yang sama. Tapi kalau kita nggak pernah masuk kepada kedalaman itu, jangan harap mereka bisa masuk ke situ. Teman-teman kamu, saya masih ingat pertama-tama saya bertobat, gila-gilaan dengan Tuhan, teman-teman saya preman-preman itu pada datang ke gereja. Kedalaman saya menarik mereka masuk kepada kedalaman yang saya injak. Mama saya jadi rajin ikut pertemuan doa, padahal dia orang Buddha loh. Kok jadi rajin ikut persekutuan doa gitu. Dua orang Kristen lagi. Gitu. Aneh, something happen. Something happen. Ya. Ada yang terjadi. Bukan cuma buat kita. Makanya kalau kita lapar akan Tuhan, itu efeknya saya bilang bukan cuma buat hidup kita, tapi itu akan menarik orang-orang di sekitar kita untuk mengenal Tuhan yang kita cintai. Deep calls unto deep, kedalaman menarik kedalaman. Saya percaya kalau gereja kita nih, lapar akan Tuhan. Di sini orang-orangnya dalam, hunger akan hadirat Allah. Karena mereka sadar, Roh Kudus menginginkan aku juga menginginkan Roh Kudus. Lagi ada kedalaman di tempat ini, itu akan menarik orang-orang luar yang gak kenal Tuhan juga akan datang. Masuk kepada kedalaman yang kita punya. Amin. Amin. Deep calls unto deep. Itu makanya dibilang, lagi ada kumpulan orang yang mendengar Roh Allah dan pengantin perempuan saling bersautan. Marilah. Mereka pun akan berkata, marilah. It's a deep thing buat saya. Saya berdoa kamu bisa tangkap ini. Saya berdoa kamu bisa responi Tuhan dan bisa menyadari. Karena gini, keintiman dengan Tuhan selalu dimulai saat kamu sadar kalau kamu sangat diinginkan oleh Tuhan. Kalau kamu nggak pernah menyadari hal ini, realita ini, Roh Kudus menginginkan kamu, Roh Kudus menginginkan rohmu dengan cemburu. Sampai kita mengerti ini. Wah, Roh Kudus ingin gue banget. Gue harus respon dengan roh gue. Gue akan meresponi itu. With my spirit, aku akan respon. Aku akan menyembah, aku akan berdoa. Aku akan responi itu. Dan aku akan menyatu dengan roh Allah. Saya undang semua bangkit berdiri. Amel, saya pengen kamu nyanyi lagu In Habit sekali lagi. Kita akan respon.